Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Saudara-saudara sekalian, pada kuliah kali ini kita akan membahas tentang Pancasila sebagai sistem ideologi bangsa. Pada kesempatan ini, mereview kuliah yang kemarin kita sudah membicarakan tentang Pancasila sebagai dasar filsafat bangsa Indonesia. Mungkin Anda sudah tahu, sudah memahami bahwasanya Pancasila sebagai filsafat itu merupakan menjadikan Pancasila sebagai dasar berpikir, ya, dasar bersikap dan dasar bertindak. Sekarang kita bicara tentang Pancasila sebagai sistem ideologi bangsa. Pertama yang akan jadi pertanyaan kita, apa itu ideologi? Ya. Anda pernah mendengar kata ideologi? Ya. Ideologi, ya. Ideologi itu, ya. Apa itu ideologi? Ya. Ideologi itu berasal dari dua kata, ya, yakni ide dan logos. Ya. Ide itu adalah gagasan, ya, gagasan, pemikiran, ya, eh, kemudian eh, ide, ya, ide, gagasan, pemikiran. Logos, ya, logos itu adalah ilmu. Ya. Jadi ideologi itu kalau dalam secara etimologi adalah ilmu tentang gagasan, ya, atau ilmu tentang pemikiran, ya, yang kemudian menjadi eh, pegangan bagi orang dalam kehidupan, ya. Jadi ideologi itu sering juga disebut science of idea atau ilmu tentang gagasan itu. Jadi kalau kita merujuk kepada beberapa pengertian, salah satunya Sujono Sukanto, ya, mengatakan bahwa ideologi itu secara umum adalah kumpulan gagasan, ya, keyakinan, kepercayaan yang menyeluruh dan sistematis, ya. Jadi diulangi bahwa ideologi itu kumpulan gagasan, ide, keyakinan, kepercayaan yang menyeluruh dan sistematis yang menyangkut persoalan politik, sosial, budaya, dan agama. Nah, itu apa nama ideologi. Banyak sekali pengertian tentang ideologi ini. Bisa Anda lihat, Anda cari di Google dan di referensi lainnya. Ya. Dari definisi Sujono Sukanto ini, kita ketahui ada beberapa hal yang kata kunci di dalam memahami ideologi. Ya. Apakah semua ide dan gagasan itu menjadi ideologi? Tidak. Ya. Banyak ide, banyak pemikiran, tapi tidak menjadi ideologi. Ya. Kapan sebuah gagasan atau sebuah ide itu menjadi ideologi? Ya. Kita lihat, ya, syarat-syarat sesuatu itu, ide itu berkembang menjadi ideologi. Ya. Yang pertama, ketika ide itu, ya, diyakini kebenarannya oleh banyak orang. Jadi ada orang menganggap, ya, ini memang eh, eh, pandangan yang paling baik yang bisa kita terapkan, dan banyak orang meyakininya, meyakini kebenarannya. Ya, kalau banyak orang meyakini kebenarannya, dia sudah menjadi eh, ide itu sudah menjadi kekuatan dalam untuk menjadi sebuah ideologi. Yang kedua, kapan satu ide itu menjadi ideologi? Ketika banyak orang memperjuangkan, ya. Dia diyakini kebenarannya, banyak juga kebenaran ide diyakini tapi tidak diperjuangkan. Tapi ideologi itu diperjuangkan. Ya. Banyak orang eh, ketika dia meyakini bahwasanya eh, kemanusiaan itu adalah sesuatu yang harus diterima oleh semua orang, ketika ada orang mendapat perlakuan tidak manusiawi, ya, orang yang meyakini punya keyakinan ideologi humanisme contohnya, dia akan membelanya. Ya, menurut saya ini nggak pantas orang
orang miskin ini di apa namanya, diperlakukan semena-mena. Itu contohnya, itu ideologi, ya. Jadi dia diyakini kebenarannya dan diperjuangkan oleh orang, ya. Kemudian yang ketiga, kapan ide itu menjadi sebuah ideologi, ya? Ketika ada pengikut, ya. Ideologi itu karakternya dia diikuti, ya. Ada saja yang mengikutinya dari zaman ke zaman. Walaupun ideologi itu sudah lama, ya. Misalnya Anda pernah dengar ideologi Marxisme, ya, Marx, ya. Padahal sudah lama, ya, sudah beratus tahun yang lalu, tapi sampai sekarang masih ada pengikutnya. Kenapa? Karena dia meyakini, ada orang meyakini, ada orang yang memperjuangkan dan mengikuti sampai sekarang. Ada orang merasa memang ini cocok dengan saya, dengan kehidupan saya. Seperti itu kira-kira. Nah, ini yang disebut kalau ada satu pemikiran sudah memenuhi syarat ini, dia memang bisa disebut ideologi. Dia diyakini kebenarannya, diperjuangkan oleh orang, dan dia memiliki pengikut, diikuti terus-menerus. Kemudian, ya, secara sederhana kita lihat peta ideologi di dunia ini. Ya. Anda sudah memahami tadi pengertian ideologi. Ya. Ideologi itu pemikiran yang kemudian diyakini kebenarannya. Ada beberapa ideologi besar di dunia ini. Jadi kalau kita mengutupkan ya, memetakan ya, ideologi itu ada kiri dan ada kanan. Ya. Di dunia ini disebut ideologi kiri, ideologi kanan. Ya. Ada ideologi sosialisme, ya. Ini disebut ideologi kiri, ya. Ideologi kiri ini bicara tentang kesejahteraan, kemerataan, dia bicara tentang kesetaraan dan lain sebagainya. Ya. Ideologi kiri, ya. Ideologi sosialisme. Ya. Apa turunan-turunannya? Ya. Ya, ada Marxisme di sana, ya. Komunisme, yaitu ideologi kiri. Ada Leninisme. Lenin ini adalah seorang pemimpin Uni Soviet ketika itu, dan cara-cara dia memperjuangkan negaranya ada pengikutnya. Ada pengikutnya. Kemudian ateisme. Ateisme ini kita tahu, ya ini orang yang tidak mengakui adanya Tuhan. Ya, ateis. Nah, banyak pengikut orang tidak mengakui ada Tuhan. Itu ateisme. Itu bagian yang diakomodir ya, oleh kalau kita sebut ideologi kiri tadi. Ada fasisme. Fasisme ini kalau Anda ingat Nazi di Jerman, ya, kelompok Nazi di Jerman itu kelompok fasis. Apa karakter fasisme ini? Orang bekerja untuk negara, semua rakyat bekerja untuk negara, melakukan apa saja untuk negara, ya, dan mati untuk negara. Itu fasis. Ya. Jadi kekuatan pemerintahan ketika itu tidak ada membolehkan orang bekerja untuk dirinya sendiri, ya. Berbisnis, berusaha untuk semuanya dilakukan untuk negara. Hasil bekerja kita untuk negara. Itu fasis, ya. Nah, di sisi kanan, ya, di sisi kanan ada ideologi kapitalisme. Ya. Anda mungkin sering mendengar kapitalisme ini, ya, oh itu kapitalis kata orang, itu kapitalisme. Apa karakter ideologi kapitalisme ini? Ya, dia bicara tentang kebebasan. Ya, jadi kapitalisme selalu identik dengan liberalisme. Ya, kalau ada yang mengatakan itu tidak sesuai dengan hak asasi manusia, semua harus berhak, perempuan harus berhak, semua harus dapat kesempatan sama, itu namanya liberalisme. Kapitalisme selalu menyuarakan liberalisme, karakternya ya, kebebasan, ya, dan selalu bicara tentang kesamaan hak individu siapapun. Ya. Nah, turunan-turunan dari kapitalisme, ya, ideologi kanan ini adalah sekularisme. Sekularisme ini adalah ideologi yang meyakini bahwa urusan negara harus terpisah dengan urusan agama. Ya. Sekular. Ya. Jadi kalau ada orang menyebut pemerintahan sekuler, pemerintahan yang tidak menganggap
ya menganggap urusan agama urusan pribadi, ya nggak perlu diatur, diurus oleh negara. Kemudian turunan dari kapitalisme adalah multikulturalisme. Ya, multikulturalisme ini adalah keyakinan bahwa keberagaman itu eh, harus dijaga. Ya. Walaupun dia salah, dia benar, dan lain sebagainya. Pokoknya semua yang beragam harus dijaga. Kemudian materialisme. Ya, materialisme kemudian semua yang terjadi di dunia ini, ya, sebenarnya induk dari kapitalisme itu adalah materialisme sebenarnya. Materialisme ini orang yang berpikir bahwasanya apa yang terjadi di dunia ini, ya, adalah dinamika dari materi-materi yang ada. Kemudian ada humanisme. Humanisme orang meyakini bahwa kemanusiaan itu adalah segalanya. Ya. Tidak peduli apa yang dia lakukan, kalau dia menyangkut kemanusiaan, menyangkut penindasan, ya, itu harus dibela. Begitu kira-kira yang yang ada, ya, eh, yang berkembang di dunia ini sekarang. Di dunia global ini, ya, dua ideologi inilah yang yang selalu apa namanya saling tarik menarik. Jadi kalau kita lihat kapitalisme lebih dominan daripada sosialisme, terutama di bidang ekonomi. Ya, di apa saja kalau Anda perhatikan sekarang, ya kebebasan dalam pasar, kebebasan dalam eh, pasar bebas, ya, yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin. Kalau ada perusahaan kecil, usaha kecil, datang usaha yang skala lebih besar, yang kecil mati, itu biasa saja dalam kapitalisme. Ya, tidak ada perlindungan-perlindungan, semuanya bersaing bebas. Ya. Di kapitalisme adalah ideologi yang meyakini bahwa modal adalah eh, segala-galanya. Baik, kita lanjut ya. Ini pemahaman sederhana. Nanti kita lihat Pancasila di mana. Di antara ideologi-ideologi dunia yang sudah mapan ini. Kemudian bagaimana masyarakat mempraktekkan ideologi-ideologi ini? Ya. Bagaimana prakteknya eh, dalam kehidupan masyarakat? Kalau dulu ya, ideologi kiri dan kanan itu terpisah sangat jelas ya. Sangat jelas. Jadi misalnya kalau negara sosialis seperti Uni Soviet ya, atau negara komunis ya, mereka ekonominya ekonomi sosialis ya. Dia orang bekerja untuk negara ya. Tidak boleh orang kaya, nggak ada orang kaya di sana ya. Kepemilikan dibatasi ya. Kalau misalnya orang paling kaya di sana punya uang 10 miliar, kekayaan 10 miliar, lebih dari 10 miliar nggak boleh. Diserahkan ke negara. Sosialisme. Kenapa? Karena semua orang harus hidup setara. Ya. Nah, eh, sekarang ini hampir tidak ada negara yang memiliki ideologi tunggal seperti itu. Kenapa? Karena kehidupan masyarakat global ini sangat kompleks. Ya. Bukan hanya persoalan ekonomi, bukan hanya persoalan politik, tapi juga ada persoalan ekonomi. Misalnya ya, satu negara cocok dengan ideologi politiknya, ideologi komunis, ya. Tapi tidak cocok ya dalam ekonomi ya dengan ekonomi sosialis ya. Jadi untuk meningkatkan kesejahteraannya dia tidak memakai ekonomi sosialis. Ya. Dalam budaya lain lagi misalnya. Dan dalam penegakan hukum lain lagi. Ya. Ada negara-negara kapitalis tapi dia penegakan hukum seperti negara-negara komunis. Ya, ya tidak ada ham-ham dan lain sebagainya. Ini negaranya kapitalis. Ya. Atau sebaliknya, negaranya komunis ya. Contoh yang sederhana seperti Cina. Ya. Itu ideologi politik negaranya adalah komunis. Ya. Negara Cina itu komunis. Ya. Harusnya ya, sebelum tragedi Tiananmen ya, eh, ekonomi Cina itu ya, ideologinya adalah sosialis ya. Tapi setelah ada revolusi industri di sana,
ya, Cina adalah negara yang ideologi politiknya komunis, tapi ideologi ekonominya kapitalis. Ya, dia membebaskan apa namanya eh, modal usaha berkembang di sana, ya, memberi kesempatan masyarakatnya untuk hidup kaya, ya, berusaha sebanyak-banyaknya. Dan kita memang melihat, ya, negara itu dikendalikan dengan cara-cara eh, komunis, ya, tapi memberi ruang ekonominya, kebebasannya seperti kapitalis. Ya. Dan memang Cina jadi negara lebih maju dengan cara seperti itu. Ya. Nah, ini contoh ya, bagaimana hampir sekarang tidak ada negara yang memakai satu ideologi saja. Ya. Dia eh, berideologi A dalam hal politik, bisa dia berideologi B di dalam ekonomi ya, atau di dalam hukum dan lain sebagainya. Eh, kita lanjutkan. Ya. Nah ini pertanyaannya. Di mana posisi ideologi Pancasila ya di antara kekuatan ideologi kapitalisme dan sosialisme ini? Di manakah posisi ideologi Pancasila? Ini menarik untuk kita bahas untuk Anda pahami ya. Ya, Pancasila pertama kita lihat Pancasila ini seperti sejarah yang kita sampaikan kemarin, dia adalah eh, kumpulan nilai-nilai dari suku bangsa yang ada. Ya. Jadi nilai-nilai luhur dari berbagai suku bangsa kemudian menjadi nilai-nilai luhur bangsa Indonesia. Kemudian kita yakini ya itu sebagai ideologi kita berbangsa. Dia ideologi berbangsa ya. Jadi Pancasila ini menjadi perekat ya, penguat bagi kita dalam satu bangsa. Ya. Beda dengan kapitalisme dan sosialisme. Dia ideologi yang bisa dianut oleh negara mana saja. Walaupun Amerika Serikat adalah negara kapitalis terbesar ya di dunia ini, tapi banyak negara juga dalam hal ekonomi menjadi negara kapitalis. Ya. Bahkan kalau kita lihat ya kebijakan-kebijakan ekonomi di negara kita ya Indonesia ini ya, cenderung kapitalis ya, cenderung menganut ekonomi kapitalis. Itu yang disebut orang pro pasar. Ya. Jadi kalau Anda mendengar istilah-istilah ekonomi pro pasar ya, itu ekonomi kapitalis. Apa maksudnya pro pasar? Semuanya diserahkan kepada mekanisme pasar. Harga-harga ya. Eh, Kenapa harga mahal? Karena memang pasar yang menentukan harga itu mahal. Ya. Kalau di negara sosialis, harga itu dikendalikan. Ya. Itu bedanya. Dan bisa jadi walaupun kita menginginkan ya, ekonomi kerakyatan misalnya, ya, harga ditentukan oleh rakyat, masyarakat disubsidi untuk bisa menghasilkan hasil pertanian yang besar. Tapi itu sekali lagi kita berhadapkan dengan biaya produksi yang tinggi, biaya produksi pertanian yang tinggi. Ya. Kalau biaya produksi pertanian yang tinggi, maka hasil pertanian kita juga tinggi. Kalau hasil pertanian tinggi, kemudian kita kembali lagi. Kalau kita mengimpor lebih murah, ya, maka pemerintah lebih memilih mengimpor ya, daripada membeli eh, hasil produksi pertanian rakyat ini. Nah, ini contohnya bagaimana kapitalisme dalam tanda kutip mendominasi ya ekonomi kita. Ya. Nah, kita ya ideologi Pancasila dia ini adalah ideologi terbuka ya. Dia dibentuk dari berbagai kearifan nilai-nilai dari beragam suku bangsa yang ada. Memang ya kekokohan ideologi Pancasila ini masih perlu diuji ya. Kita belum terbukti sebagai masyarakat yang sejahtera ya. Jadi karena itu masih banyak PR ya yang harus kita kerjakan sebagai bangsa Indonesia ini agar
ideologi Pancasila ini memang betul-betul menjadi cara pandang kita berbangsa dalam menyelesaikan persoalan kita, dalam membuat kesejahteraan masyarakat kita. Ya. Contoh sederhana tadi tentang ekonomi tadi, bahwa ekonomi kita masih dikendalikan ya dengan cara-cara kapitalisme. Ya. Oleh karena itu, mengkaji kembali ya, menelaah kembali tentang Pancasila sebagai ideologi ini perlu Anda perdalam, perlu Anda pertajam ya, karena ini adalah basisnya kita hidup berbangsa. Oke, terakhir ya, kita gali lagi ya, lebih lanjut tentang ideologi Pancasila ini terkait 3 hal minimal. Apa itu ideologi Pancasila ya? Bagaimana posisinya di antara ideologi-ideologi besar di dunia ini? Mampukah ideologi Pancasila bersaing dengan ideologi besar dunia? Atau minimal bisa membendung pengaruh negatif ideologi besar dunia dalam kehidupan bangsa Indonesia. Seperti ideologi kapitalis tadi, ya. Dalam ekonomi kita, ya, kita melihat di Indonesia banyak orang yang kaya, sangat kaya, ya. Bahkan orang Indonesia ada masuk 100 orang terkaya di dunia, ya. Dan banyak kemiskinan, ya. Kemiskinan juga sangat miskin, ya. Nah, ini kan faktor bagaimana ideologi ekonomi ini menentukan. Ya. Kalau ekonomi kita diserahkan kepada pasar, ya, kepada kehendak pasar, maka eh, jurang kemiskinan itu akan semakin besar. Ya. Kemudian ketiga, mampukah ideologi Pancasila mengokohkan kehidupan seluruh elemen bangsa Indonesia ini? Ini juga pertanyaan-pertanyaan kita yang harus dijawab oleh waktu. Ya. Baik, saudara-saudara sekalian, saya kira ini terkait tentang kuliah kita hari ini yang berhubungan dengan Pancasila sebagai ideologi bangsa. Silakan Anda gali referensi-referensi lainnya, Anda pahami dengan baik apa itu ideologi, kemudian apa itu ideologi Pancasila, dan bagaimana kita menjadikannya sebagai ideologi yang besar, ya, yang menjadi mengokohkan kehidupan kita sebagai bangsa Indonesia. Saya kira demikian kuliah kita kali ini. Silakan Anda lihat tugas di e-learning pada pertemuan ke-6 ini dan partisipasi Anda ini menjadi bahan penilaian ya dalam kuliah Pancasila ini. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Selamat belajar. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.